Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, Veritas Libera Pos. Kali ini saya ada di Kapela Santa Maria Lourdes Noltes dan saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Ketua Stasi. Mari perkenalkan Bapak, nama siapa Ketua Stasi Santa Maria Lourdes Noltes? Baik, perkenalan, nama saya Bapak Theodorus Amnahas. Ini hari Minggu Gembala yang baik. Saya mau bincang-bincang dengan Bapak beberapa hal. Yang pertama tentang sejarah umat di Kapela Santa Maria Lourdes Noltes, lalu kemudian perkembangan umat dari dulu sampai sekarang, lalu bagaimana harapan ke depan. Nah, yang pertama mungkin saya boleh tahu Bapak sudah tinggal bersama umat di sini sejak kapan? Baik, terima kasih Romo. Saya dengan umat di Kapela ini mulai dari tahun 88, 89, 90 sampai sekarang. Cukup lama, sudah 30 tahun ya. Ya. Oke, kemudian kira-kira ini Kapela ini siapa yang dirikan? Kalau untuk Kapela ini didirikan oleh gereja ini dibawakan oleh salah seorang tokoh yang almarhum. Kuburannya ada di sana. Iya, kuburannya ada di sini. Namanya siapa? Namanya Bapak Sintus Book Matbese. Bapak Sintus Book Matbese ini dia datang dari Pono, Belu dari tahun 50-an. Dari tahun 50-an beliau datang di Kupang. Dia bekerja sebagai seorang mantri di Kecamatan Kupang Tengah. Dulu masih Kecamatan Kupang Tengah, Kefetoran Kawinu dan Ketumukungan Amheka. Ketumukungan Amheka. Beliau bertugas sebagai mantri pertanian atau pegawai pertanian. Jadi dia bekerja di Kecamatan Taweno tetapi diutus di Ketumukungan Amheka. Di Ketumukungan Amheka. Jadi dia punya program datang di Ketumukungan Amheka itu ada program tanam lantoro dan tanam ubi kayu ini, ubi kayu. Dan ketika dia datang di Ketumukungan Amheka, dia berjumpa dengan seorang mama yang dulu mama ini dia punya nama itu Rosalinda. Sarlina Atimeta. Sarlina Atimeta. Jadi ketika dia datang dia berjumpa dengan mama Sarlina Atimeta, dia meminangnya dan mama Sarlina menerima dia dan mereka terbentuk satu keluarga. Mama Sarlina itu sudah beragama kan? Atau belum? Waktu itu mereka beragama Protestan. Mereka beragama Protestan dengan depung mama, depung bapa. Mereka berjumlah 12 orang. 12 anak. 12 anak dalam keluarga. Jadi ketika Bapak Sintus ini kawin dengan Mama Sarlina ini, dia punya adik-adik dengan dia punya saudara laki-laki ada 2 orang masuk ikut Katolik dan dia punya adik perempuan dong itu mereka ada 4 orang ikut masuk Katolik. Jadi mereka yang sama-sama mendirikan gereja. Iya. Lalu bagaimana? Ini kan gereja masuk di wilayah paroki Santo Yosef Penfui. Ya. Nah, kira-kira bagaimana umat sejak Bapak pertama datang dengan sekarang ini ada perkembangan baik jumlah atau kualitasnya atau sama saja? Ya. Baik, terima kasih Romo. Waktu Bapak Sintus dengan kami punya orang tua dong itu mereka gereja pertama mereka hanya sedikit saja. Jadi setiap hari Minggu mereka beribadat dan untuk kunjungan Romo atau Pater waktu itu ya paling ya dalam satu tahun itu sekitar 2 kali atau 3 kali saja Pater Romo, karena itu waktu masih paroki Penfui Pater masih kurang. Jadi pelayanan di sini ini paling 1 tahun itu mungkin 1 atau 2 kali dalam perayaan misa. Sejak kapan tiap hari Minggu ada misa di sini?
Cukup lama. Sejak pastor siapa? Kalau untuk pelayanan misa untuk setiap hari Minggu di kapela ini mulai dari Romo Vicen. Romo Vicen, Romo Crispinus aku ini. Oh iya, sebelumnya hanya bulanan saja. Sebelumnya itu hanya bulanan saja. Tiap minggu setahu saya ada frater yang datang kan? Setiap hari Minggu kami dengan frater. Kalau untuk pelayanan misa satu bulan Bisa satu bulan satu kali. Baru mulai Romo Vicen ini baru Iya. tiap hari Minggu. Ketika Romo Vicen sudah ada di Paroki Penpui, baru dia mengatur sehingga kami bisa dapat setiap hari Minggu. Kalau sebelumnya itu Natal Paskanya di paroki atau gabung kemana? Kalau sebelumnya Romo Vicen, kami mulai bergabung dalam perayaan Natal Paskah itu dari tahun 90-an sampai sekarang itu kami masih bergabung, 3 kapela masih tetap bergabung. Manuat, Poplar, dan Poplar. Iya. Nah, yang berikut ini begini. Saya mau tanya apa salah? Oh ya, di sini kan ada jumlah dulu statistiknya. Di sini ada berapa KUB? Kalau di sini 4 KUB. 4 KUB dengan jumlah KK 39 KK. Jumlah seluruhnya berapa KK kapela stasiun LTS? 38 KK. 38 KK. Kira-kira berapa? Sampai 100 ya? Atau lebih? Kalau jumlah umat laki-laki dan perempuan serta anak-anak berjumlah 168 jiwa. 68 jiwa. Terus bagaimana hubungan dengan pemerintah daerah di sini? Pemerintah lokal, hubungan dan agama lain di sini? Iya, baik, terima kasih Romo. Kalau untuk hubungan antar umat beragama kami di sini baik. Kami di sini baik dengan pemerintah juga baik, karena terkadang kalau perayaan-perayaan besar seperti Natal Paskah, kalau di sini kami undang mereka ada bersama dengan kami dalam perayaan. Di sini desa apa? Di sini Desa Bokong. Desa Bokong, Kecamatan Taibena. Nah, Desa Bokong ini mayoritasnya agama apa? Kalau di Desa Bokong ini mayoritasnya Kristen Protestan. Ada Islam? Tidak ada. Jadi hanya 2 saja ini kan? Ada 3. Ada ada 4. Ada Pantekosta dan ada juga yang ini Advent hari ke-7. Oh, ya, nah, sejauh ini baik-baik saja hubungan dengan mereka. Iya. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Apakah umat di sini terlibat dengan program-program pemerintah? Iya, baik. Kalau umat di sini memang ada yang terlibat dalam program pemerintah itu, yaitu membentuk kelompok-kelompok tani, dan ada juga yang hubungan antara dengan pemerintah itu bekerja sama dengan pemerintah itu. Masyarakat di sini ada yang menjabat sebagai aparat pemerintah, dan juga ada yang menjadi kader, posyandu, membantu pelayanan kesehatan. Rata-rata pekerjaan di sini siapa umat dari 38 KK itu lebih banyak pekerjaan sehari-hari? Petani sawah. Petani sawah, petani kebun. Nah, satu hal yang penting di sini di sekitar gereja ini ada pembangunan bendungan yang besar, dan saya pernah dengar dari Bapak bahwa kita punya kapela ini belum ada rencana untuk bangun di sini karena ada kemungkinan warga di sini harus direlokasi ke tempat lain karena ini posisi muara sungai. Kira-kira bagaimana ke depan? Apakah sudah dipersiapkan tempatnya? Umat kita mau bagaimana? Atau ini mau tutup saja? Umatnya dihilangkan, kapelanya dihilangkan kan? Kalian gabung ke Manuat kah? Atau memang ada suatu pilih tempat baru dan Santa Maria Lourdes Nueces tetap ada? Baik, terima kasih Romo. Kalau untuk umat di sini memang selama ini ada pembangunan bendungan Menikin Tehmo. Jadi ketika pemerintah datang data ada umat dan masyarakat di sini, dan di dalamnya ada gereja, sehingga kami sebagai umat Allah di sini kami mengusulkan kepada pemerintah supaya membangun kembali gereja ini. Oh ya, pemerintah semacam ganti kembali. Membangun kembali gereja ini
karena kami sebagai umat kami tidak punya uang untuk bisa dapat membangun gereja dengan secepatnya. Karena dalam perencanaan mau membangun gereja ini kalau kita umat biasa pasti bertahap. Tetapi ini dipindahkan direlokasi oleh pemerintah, maka kami berharap supaya pemerintah itu bisa cepat menentukan tempatnya dan juga membangun kembali gereja ini sehingga umat Allah bisa beribadah dengan baik. Oke, jadi kita tunggu saja program dari pemerintah bahwa masyarakat di pinggir sungai dekat bendungan ini akan direlokasi dan diharapkan juga perumahan dan tempat ibadahnya juga siap jadi ya, supaya umat jangan dirugikan. Nah, kemarin kan kita baru dapat paus baru kan, kira-kira harapan Bapak bagaimana dan kita umat anak muda sekarang, paus tahu hubungan bagaimana? Iya. Pokoknya Bapak omong tentang paus baru. Baik, terima kasih Romo. Memang berkat karya Tuhan yang sangat luar biasa Romo, karena Tuhan berkenan memanggil kembali paus kita Fransiskus, tetapi dengan kuasanya supaya umat Allah, umat Katolik untuk seluruh dunia tidak kehilangan seorang gembala yang baik, maka pemilihan itu hanya 4 kali saja kita sudah mendapatkan seorang pengganti paus baru. Jadi harapan kami Paus Leo menjadi gembala yang baik untuk bisa dapat menggembalakan umat Katolik di seluruh dunia kepada jalan yang terbaik, termasuk umat Kapela Santa Maria Lourdes Naltes. Terciptalah suasana damai rukun sehingga umat bisa beribadat dan umat berdoa dengan baik. Dan juga kesehariannya bisa hidup sejahtera. Nah, ini kan hari Minggu Gembala Baik dan Minggu Panggilan. Saya mau tanya, sudah ada pastor dari Taebenu sebelumnya? Ya baik, terima kasih Romo. Kalau untuk di wilayah Kecamatan Taebenu, secara khusus di stasi Bomata yang masih bergabung dengan Manuat, Popla dan Naltes, di Kecamatan Taebenu ini sudah ada pastor. Berapa orang? Dari Waltua sudah 1 orang. Satu dari semua Taeben yang stasi Bomata satu orang. Sudah 1. Suster sebanyak? Kalau untuk suster, kayaknya banyak. Ya kisaran sekitar puluhan anak. Nah, kalau di sini Kapela stasi ini ada susternya? Di sini suster sudah ada 4 orang. 3 orang dari sini. 3 orang dari sini. Jadi ke depan harap semakin banyak lagi. Artinya tidak semua harus jadi suster, tapi juga kita memang semua berkeluarga membangun gereja, tapi juga harus ada 1-2 yang masuk jadi biarawan-biarawati dan terutama ini. Jadi terima kasih Bapak, ini hari-hari Minggu Gembala yang baik. Kita terus bersama-sama bekerja sama, kami sebagai imam, saya frater, Bapak sebagai pastor awam. Kami kan pastor tertarik, Bapak mereka pastor awam bersama pengurus KUB semua. Kita bekerja sama untuk membangun umat, bukan saja membangun jiwanya, tapi juga terlibat dalam pembangunan raga mereka. Jadi kita juga terlibat dalam bagaimana stunting tadi, bagaimana seterusnya. Dari tadi Bapak sudah berikan banyak masukan untuk kita umat bahwa kita jadi orang Katolik beragama itu bukan hanya urus yang rohani-rohaninya, tapi juga kita urus yang dapur, rumah tangga sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat. Terima kasih. Salam. Salve. Salve. Nova.